Ibu dan Bapak semuanya. Senang sekali Bapak Ibu bisa bergabung dengan kami kembali di sesi malam ini Brain Fit Talks ya. Semoga kemarin libur lebarannya semuanya bisa mendapatkan beberapa hari off ya, holiday, anak-anak juga libur ya. Semoga bisa refresh dan akhirnya kita ketemu lagi di acara Brain Fit. Oke, perkenalkan saya Nancy Peter, saya adalah salah seorang master trainer di Brain Fit Indonesia dan Brain Fitness Specialist dan Center Manager di Brain Fit Kelapa Gading. Saya mau perkenalkan rekan saya malam ini, my partner in chatting, jadi bukan partner in crime ya, Mr. Irfan. Halo, Irfan. Oke, Mr. Irfan juga seorang master trainer dan Brain Fitness Specialist dan Center Manager di Brain Fit Kebun Jeruk. Oke, ya. Topik kita malam hari ini adalah gimana ya orang tua bisa mengontrol emosi. Oke, nah beberapa hal mengenai sesi malam ini adalah talk show, kita ngobrol santai ya. Anytime, kapan saja Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan diketik di Q&A sessionnya. Nanti kita ada Q&A di at the bottom of your screen. Nanti kita ada Q&A session. Kita akan berusaha kita akan pilih pertanyaannya yang relate dengan topik kita malam ini untuk kita bahas. Oke. Baik, sebelum kita mulai, Mr. Irfan, seperti biasa, mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang baru pertama kali join dengan acara Brain Fit. Jadi kita perkenalkan dulu mengenai Brain Fit ya, siapa kami. Oke. Perkenalkan, a brief introduction mengenai Brain Fit. Ya. Screen saya sudah tampil ya. Oke, perkenalkan kami Brain Fit. Kami asalnya dari Singapura ya, didirikan tahun 2001. Kami bersyukur tahun ini kami bisa merayakan ulang tahun yang ke-20. Selain di Indonesia dan di Singapura, Brain Fit telah hadir di 7 negara lain. Dan di Indonesia sendiri saat ini kami ada 4 center di 4 lokasi, yaitu Brain Fit Kelapa Gading, Brain Fit Kebun Jeruk, Brain Fit Gading Serpong, dan di Bogor ya, Brain Fit Bogor. Kami spesialisasi di program pelatihan otak karena ditemukan salah satu terobosan di ilmu neuroscience adalah bahwa otak itu ternyata seperti otot, bisa diasah atau bisa ditingkatkan kinerjanya. Dan seperti yang kita ketahui, segala sesuatu yang kita lakukan, bahkan emosi kita, yaitu letaknya adanya di dalam otak, bukan di hati ya. Oke, so emosi aja juga letaknya di otak. Jadi kemampuan untuk mengontrol emosi sangat-sangat related dengan bagaimana kinerja otak kita. Dan senang sekali diketahui bahwa otak kita itu bisa diasah di usia berapapun juga ya. Dan Brain Fit berafiliasi dengan beberapa institusi lain dan kami bangga dan bersyukur telah mendapatkan beberapa rekognisi dari partner kami. Saat ini program Brain Fit mencakup tersedia untuk anak usia dari 9 bulan sampai ke 18 tahun ya, dari Brain Fit Baby, Brain Fit Junior sampai Brain Fit Scholar. Itu sekilas mengenai Brain Fit. Ya, sekarang kita mulai topik kita malam ini ya. Gimana ya orang tua bisa mengontrol emosinya. Oke. Mr. Irfan, kita tahu ini topik yang banyak banget ya. Biasa bahkan kita lagi ngomongin sedang webinar dengan topik yang lain, atau kita lihat di Q&A ada yang menanyakan bagaimana caranya saya bisa mengontrol emosi ya dari orang tua. Kebanyakan biasanya ibu. Ya, boleh tahu nggak, Mr. Irfan seorang bapak, ayah, apakah tentunya punya emosi juga ya? Ya, tapi apakah punya kendala atau challenges dalam mengontrol emosi juga nggak ya? Ataukah itu sesuatu yang biasa, kontrol emosi itu gampang gitu bagi bapak-bapak? Enggak, pastinya enggak ya, Miss. Kayaknya bapak-bapak yang ada di sini juga setuju dengan saya gitu. Kayak I think semua orang pasti punya emosi yang sama, orang tua juga punya emosi yang sama, dan kayaknya nggak ada yang namanya laki-laki lebih gampang atau perempuan lebih gampang gitu. Just kembali lagi ke kemampuan otaknya untuk meregulasi emosinya dan tentunya dinamika keluarganya juga mungkin ya. Iya, iya. Iya, gitu tuh at least pengalaman saya pribadi sih gitu. Iya, iya. Iya, dan saya pernah dengar sebuah pembahasan, maksudnya katanya wanita adalah makhluk yang lebih emosional gitu. Tapi kalau dipikir-pikir, enggak juga ya, kayaknya laki-laki juga malah mungkin pada saat lagi emosi dan kontrol emosi malah bisa
berlebihan. Mungkin keseringannya lebih sedikit ya dibanding. Tapi ledakannya lebih gede gitu. Iya, begitu marah langsung wah gitu. Anyway, so tentunya kita mau ngobrol nih gimana caranya ya supaya kita bisa bisa mengontrol emosinya kita. Senang banget udah telah hadir bersama kita malam ini adalah Miss Iren. Kita ditemani oleh Miss Iren. Halo Miss Iren. Halo. Miss. Baik, selamat malam semuanya. Oke, Miss Iren adalah ya senang sekali Miss bisa ketemu lagi di Brainfit Talks. Miss Iren adalah seorang master trainer juga di Brainfit Indonesia dan certified play therapist dan seorang parenting coach. Ya. Dan telah hadir bersama kita malam ini adalah Miss Juliana. Halo Miss Juliana, welcome. Senang sekali Miss bisa bergabung. Halo semuanya. Halo Miss. Ya. Miss Juliana adalah seorang certified practitioner in therapeutic play skill dan certified business and life coach. Ya. Oke, Miss Juliana, untuk boleh tahu nggak sekarang tuh sedang fokus dengan kegiatan dan kesibukannya apa aja? Sedang ada project apa? Boleh share nggak? Sekarang akhir-akhir ini nih self refresh gitu ya. Mayoritas itu self refreshing gitu istilahnya. Jadi sambil belajar memperdalam diri dalam hal-hal tertentu, selain itu menikmati holiday gitu ya. Bagi orang-orang mungkin bingung, tapi bagi saya pandemi ini benar-benar holiday gitu ya. Jadi saya benar-benar pakai waktu untuk spend time dengan keluarga, doing things that I enjoy the most, yang biasanya nggak ada waktu. Nah, kemudian juga selain itu tetap kerjaan jalan sih, tetapi dikurangin intensitasnya, jadi mentoring sekolah, ada coaching kepala sekolah, business owner, kemudian juga masih sambil menjalankan play therapy in certain way gitu ya, dan kemudian juga sambil juga kita tetap menjalankan webinar untuk publik yang mana kita sampaikan itu untuk membantu para pendidik dan orang tua. I see. Oke, wow. Sounds like tadi saya dengar Miss Juliana bilang stop refreshing ya, start refreshing. Oke, tapi kayaknya masih sibuk sih. Cuma sekarang. Enggak, Miss Nancy, segitu tuh udah berkurang. Oh, I see. Luar biasa. Oke, sip. Okay. Oh ya, by the way, Miss Juliana nih adalah director ya, Miss, dari CILC, Creative Learning, Creative Integrative ya. Learning Center, ya. Learning Center. Jadi sering Brainfit berpartner juga untuk mengisi acara beberapa acara webinar buat para teachers, ya. Yeah. I see. Okay, thank you for that info, Miss. Okay, baik. Thank you, Miss Juliana. So, nah, Miss ini tadi saya dengar Miss bilang pandemi ini ada hikmahnya ya kayaknya ya. Jadi lebih balance spend time dengan keluarga gitu. Mungkin jadinya untuk triggers untuk emosi, jadi lepas kontrol emosinya mungkin lebih berkurang mungkin ya. Nah, kalau kita bicara strategi ya, gimana mengontrol emosi, kayaknya langkah pertamanya adalah pertama-tama mesti recognizing dulu nih. What is kita bilangnya ada the dragon ya, dragon in us, setiap kita ada dragon. Boleh share nggak, Mrs. Mister ya, pada saat dragonnya kalian keluar, itu apa yang terjadi ya? Kalau boleh sharing ya, apakah ada piring terbang, atau mungkin tetangga di sebelah dengar suaranya, seperti itu. Mungkin kita mulai dari Miss Iren ya. What happens, Miss, pada saat ada konser seriosa yang terdengar sampai ke ujung gang. Enggak. Jadi kalau saya, jadi gini, contoh ya, kalau dulu I grow up, mama saya tuh orangnya sangat halus sekali, suaranya lembut. Paling-paling kalau dia marah, ya nggak bakal kedengaran sampai depan pagar lah gitu. Itu mama saya gitu. Entah kenapa saya kayaknya nuruninnya cuma 50%. Jadi 50% lagi turunan dari papa saya.
Jadi saya mengadopsi 50-50 lah gitu. Jadi kalau saya dragonnya keluar, kadang-kadang ngamuk dalam arti berteriak dengan suara kencang, kadang-kadang ngambek. Kalau ngambek tuh diem, tapi ngambek gitu. Tergantung sikon. Oke. Jadi kayak Jadi ya nggak ngapa-ngapain ya. Ngambek nggak mau ngomong, ditanya nggak mau jawab gitu ya. Terus saya meneliti nih dulu ya, ini kan ceritanya dulu nih. Saya meneliti ternyata yang lebih menyiksa orang itu adalah ngambek. Jadi sekarang ini kayaknya saya lebih sering kalau benar-benar mesti marah, kayaknya saya lebih sering pakai strategi diem. Karena itu lebih powerful. Itu udah hasil meneliti. Itu udah hasil penelitian seorang coach, play therapist, udah belajar tentang emosi dan psikologi. Jadi saya sekarang mengadopsi strategi itu. Oke. Karena ternyata kalau ngamuk cuma sebentar, puasnya cuma saya doang, efek berubahnya nggak ada. Itu udah satu strategi tuh. Buat yang biasa Ya, tipe ini udah mulai masuk strategi ya, baru segmen pertama. Iya, udah termasuk strategi. Jadi yang buat biasanya dragonnya yang suaranya meninggi, bisa tuh coba ya diganti strateginya, lumayan save energi kayaknya. Okay. Thank you, Iya, tapi enggak sih, sejelek-jeleknya kalau saya ngamuk ya suara aja, suara membesar, bisa berteriak, suaranya udah mulai tone-nya naik, tapi satu prinsip adalah saya dan suami itu tidak pernah memukul. Tidak pernah mencubit ataupun memukul, karena itu sudah prinsip yang kita adopsi. Jadi ya kalau nggak bisa cubit, nggak bisa mukul, nggak bisa main fisik lah pokoknya ya, ya udahlah. Apalagi kalau bukan suara ya. Iya. Oke. Sebelum kita ke Miss Juliana, kayaknya kita juga mau dengar dari audiens ya, Mr. Irfan ya. Silakan, boleh Bapak Ibu share di Q&A apa yang terjadi kalau dragonnya Bapak Ibu sedang muncul, sedang keluar ya. Silakan di Q&A. Ya. Kita mau Oke juga kok kalau misalnya ada piring terbang. Iya. Oh, kita kan adalah manusia ya. Iya. At least jujur dulu dengan prosesnya ya, baru bisa. Iya, kita harus mengakui dulu apa yang terjadi gitu. Betul banget, ya. Udah ada banyak pertanyaan sebenarnya, tapi pertanyaannya mungkin disimpan dulu sebentar, sharing dulu aja gitu, pengalaman di rumahnya marah gimana, mungkin kita bisa saling nanti ngobrolnya bisa lebih seru gitu ya kalau udah saling sharing. Iya, melihat bahwa ternyata banyak, tidak hanya saya sendiri saja pastinya ya. Miss Juliana gimana, Miss? What happens pada saat dragonnya Miss sedang keluar? Itu membumi hanguskan semua yang ada di sekeliling. Bukan sampai ujung jalan, itu nggak tahu sampai negara bagian mana. Karena saya dibesarkan dengan papa mama yang suaranya kenceng. Oh, gitu. Ini 100% berarti ya, Miss ya? Ini berarti 50 plus 50. Iya. Danya selalu do. Jadi itu kalau sebetulnya aslinya saya dulu pendiam gitu ya, saya nggak pernah marah. Tapi entah kenapa semenjak menikah dan punya anak, itu kalau ada sesuatu itu bisa meledak kayak benar-benar gunung api meledak dan menghanguskan semuanya. Entah gimana dan kenapa nggak tahu. Padahal dalam bentuk apa, Miss? Kayak teriak, suara, atau ya itu tadi ada roket-roket terbang di dalam rumah? Teriak. Okay. Oh, teriak. Oke. Teriak kayaknya rumah bisa rubuh. Kaca pecah gitu ya, Miss ya? Iya. Oke, baik. Oh, saya lihat di Q&A sudah banyak ini. Oke, thank you ya Miss Juliana. What about Mr. Irfan? Mr. Irfan, ini kita isolasinya soal ngomongin yang segi parentingnya aja, Miss, marahnya ya. Iya. Oke, baik. Kita batasin aja di bagian parenting ya, iya. Kadang marahnya sama suami kalau saya mah. Benar, beda banget gitu. Kalau saya mungkin marah udah pasti pernah. I think tapi mungkin waktu punya anak juga udah ngalamin cukup lama di anak-anak gitu ya, terus dia ikut terapi juga, jadi udah tahu
apa yang bisa mengubah perilaku anak, apa yang tidak. Tapi pasti pernah kelepasan marah. Sama seperti Miss Irian, saya paling menghindari namanya fisik, memukul, nyubit itu nggak pernah sama sekali, and semoga nggak nyampe pernah gitu. But yang paling parah cuman suara aja, suara. Luckily anak saya cukup pemalu dan memang gampang takut juga mungkin ya. Jadi kalau suaranya naik sekali aja, semuanya langsung beres gitu. Cuma begitu aja. So I don't know if there's a luck atau gimana, but so jadinya saya juga pengalaman marah paling besar itu keluarnya cuman itu aja. Just one or two words, suara kenceng, things gitu, habis itu langsung berubah jadi nasihat dan ngobrol, dan udah selesai. Kebanyakan kalau saya begitu. Oke, berbahagialah anggota rumah. Oh ya, Miss. Berarti saya dan Miss Juliana, Mr. Irfan sama kan menggunakan suara. Kayaknya yang perlu kita bandingkan nih sekarang adalah berapa oktav gitu ya. Kalau saya oktav ada daerah Sumateranya, Miss. Jadi kayaknya kalau oktav saya cukup pede dengan oktavnya. Jangan khawatir, saya dari Makassar. Bagi yang di sini dari Makassar, wah, kita bisa berhadap-hadapan gitu kan. Oke, baik. Ini sudah berapa Bapak Ibu, thank you udah sharing ya. Kita lihat ya Mr. Irfan, ada yang teriak, kebanyakan juga teriak ya. Tadi ada ibu yang mengakui ya kadang-kadang rasanya pengen mencekik. Semoga hanya rasanya saja ya. Ya benar. Semoga hanya rasanya aja. Hanya rasanya saja, dan ibu berhasil untuk menahan diri dan tidak melakukannya. Membentak, banting pintu, tonjok dinding atau kasur. Kalau udah capek ya diam. Oke. Baik, ya kita juga semuanya perlu channel ya untuk regulasi emosinya kita. Betul, I think yang paling penting adalah sebelum kita jalanin sesi ini kita ngobrol, tadi yang saya sebutkan, just being honest to ourselves dulu pertama gitu. Kalau yang marah ya it's okay, memang we all human gitu, orang tua nggak sempurna juga. Marah is okay gitu. Sekarang kita mau coba jalanin gimana caranya supaya marahnya lebih produktif mungkin, we can say that way gitu. Lebih produktif. Marah aja masih produktif. Ala oke lah. So thank you so much ke orang tua ya, tadi udah sharing. Hopefully sepanjang sesi ini berjalan kita bisa berikan insight yang positif ya para parents gitu. So mungkin next kita mau ngomongin triggernya kali ya, Miss Nancy. Apa sih yang biasanya men-trigger kita sebagai orang tua untuk marah? Karena kita harus tahu dulu nih triggernya apa, baru nanti bisa ngomongin soal strateginya gitu ya. Mungkin saya ke Miss Julie dulu kali ya. Tadi dengan amarah-amarahnya seperti itu gitu, Miss. Yang paling sering Miss bikin amarah itu muncul di rumah, kira-kira apa ya? Triggernya apa? Tidak berjalan sesuai dengan ekspektasi kita. Itu salah satunya. Yang lain adalah ketika kita dalam kondisi tertekan, stres, kemudian ada hal-hal itu yang push our red button, gitu ya. Dan setelah saya menjadi seorang play terapis, saya realize bahwa apa yang trigger itu sebenarnya berhubungan dengan masa lalu saya. Seperti itu. Jadi banyak faktor sih, kelelahan fisik, mental, dan kondisi lingkungan yang menekan atau kondisi pekerjaan atau apapun juga itu bisa trigger kalau saya. Itu Miss Julie ya, Miss ya. Thank you Miss. Kalau Miss Julie gimana Miss? Apa yang biasa men-trigger Miss dragonnya keluar? Ya, kalau saya yang bikin saya marah gitu ya setiap kali itu kalau dia nyaut. Kalau saya ngomong, terus dia ngebales gitu. Maksudnya ini anak ya ngomongnya. Dia nyaut atau berargumen. Nah itu saya bisa langsung ke triggers. I'm okay kalau dia buat kesalahan, melakukan kesalahan atau apapun. Kayaknya aku nggak terlalu bisa langsung marah atau ke triggers gitu. Tapi I find that I'm triggered itu ketika dikasih tahu nyaut gitu. Nyautnya tuh bukan menjawab, memberi informasi, tetapi ngelawan gitu.
Nah itu saya langsung marah tuh, bisa langsung ke triggers. Terus kenapa? Sama. Iya. Terus kalau yang kedua, kadang-kadang ini salah juga. Saya bisa marah banget kalau saya ajak berbicara, terus dia diem. Jadi saya didiemin. Padahal tadi saya tukang ngambek ya. Tapi anyway, ya boleh lah. Namanya juga saya ratunya gitu. Terus jadi kalau saya tanya atau saya tanya baik-baik nih, terus dia diemin, itu saya bisa marah banget. Oke. Yang ketiga, banyak ya. Aku paling nggak tahan mendengar suara ngerenyik. Tahu nggak sih ngerenyik? Kayak whiny Aku gitu ya. nggak mau, ya. Ngomongnya tuh kayak gitu loh, gitu. Itu bisa langsung naik tuh darah saya ke ubun-ubun. Atau ngerenyik, saya langsung bilang, "Hus, ngomong baik-baik." Pasti langsung begitu, karena langsung naik saya. Jadi itu, I think that is my triggers points. So I'm okay dengan dia misalnya melakukan kesalahan, nggak sengaja ngapain, ya PR-nya atau nilai ulangannya mungkin kurang bagus atau apa, I'm okay with that. Tetapi ya itu 3 hal itu bisa langsung bikin saya ke triggers. Itu Richie kayaknya, itu Richie anjingnya Miss Iren mengkonfirmasi. Itu bilang, iya benar. Richie bilang benar. Saya saksinya katanya. Iya. Oke, baik. Tadi saya dengar, ya definitely triggersnya kita beda-beda ya. Mr. Irfan ada triggers, pasti ada. Banyak yang sama dengan Miss Iren sepertinya. Kalau dia udah mulai, maksudnya dia masih kecil sih, cuman ya anak-anak kadang-kadang ngelawan. Tapi kan tadi begini gitu, the fact that saya udah marah itu saya udah nggak terima lagi yang namanya tapi. That's what in my mind gitu. Yang bilang tapi itu tambah marah lagi gitu. Ya, sama Miss, banyakannya sama. Kalau dipikir-pikir ya, saya nggak terima kata tapi ketika saya bertanya terus dia diam, saya marah lagi. Benar. I think ini juga salah satu yang dilemanya orang marah mungkin ya. Karena kalau kita udah marah itu kan udah nggak mikir. Jadi sebenarnya apapun bisa membuat parah sebetulnya gitu ya. Ngomong salah, diam salah. Betul. Apanya jadi salah. Ya benar. Jadi masuk ke cycle ya. Jadi kayak udah marah, udah ada ekspektasi tertentu. Buat yang triggernya ekspektasinya tidak terpenuhi, jadi tambah marah lagi gitu ya. So it's a vicious cycle. Seperti itu. Oke, silakan Ibu. Well, recognizing what pushes our trigger buttons ya. Apa yang trigger kita itu penting banget sih. Salah satu juga ya dari strategi. Pertama-tama accept that memang kita manusia gitu ya, it's okay kita juga bisa marah, and then acknowledging kayaknya apa yang triggers kita, jadi kayaknya kita bisa lebih aware ya, dan mungkin sebelum sampai ke marah udah bisa do some strategies untuk calm down seperti itu ya, atau menghindar dulu, karena kita tahu pada saat kita marah kita akan melakukan hal-hal yang akhirnya kita sesali, kemudian basically udah nggak bisa berpikir dengan jernih. Itu ada mekanismenya tuh ya, Miss Iren ya. Nanti mungkin Miss Iren bisa berbagi apa yang terjadi dalam otak. Betul banget, Miss. It start dari itu mulainya. Kita harus tahu triggernya kita apa, karena kembali lagi triggernya orang beda-beda gitu. Nggak cuma triggernya, tadi seperti yang sudah kita bahas juga, marahnya kita juga beda-beda gitu ya. Banyak kan yang tadi sudah share juga level marahnya beda-beda, cara marahnya juga beda-beda gitu. Dan kalau dari pengalaman saya ini ngobrol dengan orang tua, sering sekali saya mendengar, atau mungkin saya juga mungkin pernah menggunakan kata-kata itu gitu, I'm not sure, kata-kata saya memang orangnya begitu. Saya memang kalau marah tuh begitu. Saya marah itu marahnya gede. Kalau bapaknya sih enggak gitu kan, atau kebalikannya gitu kan. Which brings me to, jadinya saya jadi berpikir bahwa benar nggak sih bahwa marah itu memang benar-benar karakternya kita yang pemarah, atau pemarahnya kita itu juga sebenarnya bisa diubah, atau bisa diubah cara marahnya, atau dikurangin ledakannya maybe gitu. Gimana menurut Miss Iren? Temperamen jadinya ya. Temperamen ya. Iya. Jadi it is true bahwa setiap orang itu punya temperamen, dan temperamen itu berbeda-beda ya. So it is number one, it is true. Terus yang kedua, it is also true, benar, bahwa
ternyata di dalam otak kita itu, ini neuroscience yang mengatakan bahwa kita punya kemampuan atau bagian otak yang bisa mengontrol. Gitu. So, memang ada orang yang lebih short fuse, short fuse, cepat. Jadi kalau ngeliat sesuatu cepat marahnya. Ada yang lebih sabar, nunggu lama, tapi nanti setelah itu meledak langsung meledak gitu. Ya, ada yang meledaknya langsung, habis itu langsung beres, selesai. So, itu temperamen. Tetapi the fact that our brain, our frontal lobes, itu ada bagian yang namanya impulse control, ada kemampuan yang namanya emotions regulations. Itu bisa dilatih, dan akhirnya itu yang mengontrol temperamen. Jadi supaya keluarnya atau diekspresikannya dalam ekspresi yang lebih bisa diterima oleh orang lain. So we have our brain punya kapasitas itu. Nah, kalau misalnya orang tua yang berpikir this is who I am, terus gimana? Inilah saya. Ya udah gimana? Tapi nggak apa-apa tuh, saya kalau marah-marah udah selesai, udah gitu. Right? Now I've done some research, baca, and then I've done some research, and then actually looking at and working with korban dari yaitu orang-orang yang cepat meledak dan cepat reda, gitu ya. Can you share, Miss? Please. Yes. Do you want to know? Yes. Okay. Yes. Saya pakai contoh aja, contoh. Seperti biasa saya akan menggunakan suami saya sebagai contoh. Oke, dia adalah bisa dibilang tipenya seperti itu, gampang meledak, tapi gampang udahan gitu. Jadi kalau dia udah habis marah, 15 menit kemudian diajak ngomong normal, dia biasa lagi, biasa seperti nggak ada apa-apa. Right now, terus it happens to, jadi kalau biasa dia nggak senang sesuatu, dia langsung ungkapin aja, dia langsung ekspresikan aja misalnya ke Ian itu anak saya yang cowok. Nah, Ian ini kebetulan temperamennya itu beda sama papanya, jadi dia itu lebih emosional, lebih halus gitulah gitu. Jadi lama naiknya, lama turunnya, modelnya tuh kayak gitu. Nah, begitu kena sama yang suami saya yang mau marah-marah aja, mau ngomong-ngomong aja, meledak, dur gitu ya. Ian ini langsung down. Down banget. Bisa kadang-kadang takut karena suami saya kalau marah, beda kalau ibu-ibu marah kan ngomel. Ya, kalau laki-laki kayaknya ngebentak gitu. Jadi beda. Jadi dampaknya kepada anak-anak, that's why ibu-ibu kalau ngomel mau sampai 10 paragraf itu nggak memberikan terlalu banyak luka batin kepada anak-anak. Tapi kalau somehow men atau papanya kalau sekali ngomong bentak gitu ya, itu bisa memberikan luka batin gitu, istilahnya lebih dalam kenanya gitu. So what happen is ketika papanya marah ngebentak, anaknya yang kebetulan temperamennya sensitif itu sampai down banget, bisa sampai ketakutan. Right? Now, 15 menit kemudian papanya udah nggak apa-apa. Begitu papanya masuk kamar mau ngajak pergi, dianya masih ketakutan. Right? And then dia bisa sampai nangis, bisa sampai takut. Begitu muka papanya berubah, dia takut banget gitu ya. Bisa sampai besoknya begitu dengar suara papanya manggil Ian, dia langsung cepat-cepat turun karena saking takutnya. Right? So ini real situations at home, dan mereka adalah kelinci kelinci observasi saya. So I tell my husband bahwa gini, it's easy for you untuk meledak kemudian turun. It's easy, right? Cuman buat orang-orang yang kalau terjadi sama Megan, anak saya yang kedua, itu beda lagi, dia juga sama papanya. Jadi ketika papanya meledak, dia marah gitu, dia terima aja. Nanti papanya baik lagi, dia juga baik lagi, santai, benar gitu ya. No problem. Tapi ketika ketemu dengan temperamen yang berbeda, yang ini luka batin terus, istilahnya takut, kecewa, khawatir dan lain-lain. And I think in the long run, akhirnya gini loh, ini seperti buang sampah.
tempat sampahnya yang nampung ini. Right? So you just dump your emotions to anybody, meledak aja. Kemudian setelah itu baik-baik lagi. Itu menurutku, aku bilang sama suamiku bahwa itu adalah marah yang tidak bertanggung jawab. Why? You feel you need to explode aja. Sampahnya larinya kemana-mana. Artinya affecting other people's feelings. You don't really care, and because you don't know, gitu. Ada orang yang kena, ada yang enggak. Tetapi setelah itu baik lagi, and then pada saat itu juga you expect orang bisa langsung bercanda sama kamu gitu, atau orang langsung bisa baik lagi because you are okay. I think that is quite irresponsible, right? Another case aku sering melihat pernah di restoran ibu-ibu kayaknya waitersnya tuh salah kasih minuman atau apalah gitu ya. Terus ibunya nih kayaknya tipe temperamen tinggi, jadi yang cepat marah cepat selesai gitu. Jadi dia marah, dia ngamuk, dia teriak, dia minta ganti dan dia nggak mau bayar. Dia teriak-teriak di restoran dan itu kayak everybody is looking around hanya karena salah menu atau salah makanan lah gitu. Setelah itu udah selesai, udah ya gitu. Terus pas begitu pulang dia cari masnya dan dia minta maaf. Right? Do you think that's fine? I think that's not fine. Karena menurutku bahwa when you want to explode, you explode aja. Tapi sampahnya atau senjatanya tuh kena kemana-mana, masnya harus memaafkan, harus bilang, iya bu, nggak apa-apa. Tapi you don't know what happened. Mungkin dia malu, mungkin dia, psychologically, you don't know what happened di dalam diri dia gitu. So I think kalau soal marah nih, soal dragon marah, I think gini, I think saya kayak gini, terus gimana berubah? Kan saya orangnya begitu, saya gampang marah, gampang udahan gitu. I think kembali lagi tanya kepada diri kita sendiri gitu, bahwa am I okay with that gitu, dengan tidak memperdulikan dampaknya buat orang lain gitu. Ada orang yang lebih tough, ada yang enggak. Atau do I want to train myself untuk at least make it better gitulah. Jadi boleh dilakukan karena itu temperamen, tetapi jangan sering-sering gitu, karena dampaknya it's quite irresponsible, tidak bertanggung jawab ya gitu. What do you think? I mean, I'm just it's an open, because we work with as play therapist, counselor, parents coach ya. We work with lots of emotions dan ini ya psychological damage gitu. Kalau saya tadi ngedengar Miss Iren, that's a very good point sih, Miss. Maksudnya maksudnya nggak pikiran segitunya, tapi it makes sense ya. Maksudnya kalau orang ketika marah itu, we know that otak kita juga kadang tidak dalam kondisi siap. Gitu kan. Jadi efek kagetnya itu, of course itu pasti traumatic banget untuk otak kita. Yes, gitu. Dibandingin kalau kita di scolding dan dinasihatin panjang lebar gitu, we know that we are being scolded. Jadi berasanya ya udah duduk aja dengerin gitu, habis itu udahan gitu kan. Atau enggak itu urusan kedua, yang penting saya tahu bahwa saya lagi dimarahin gitu. Dibandingin kalau tadi I make a mistake, saya nggak tahu bahwa saya make mistake, itu tiba-tiba ada yang teriakin, dan I can imagine the effect-nya itu memang seperti kata Miss Iren, jadinya lebih long term. Meskipun buat si yang marahnya udahan. Gitu, berasanya nggak ada apa lagi gitu. Yuk beli es krim gitu, kalau anaknya masih gemeteran makan es krimnya gitu. So I think that's a really good point, Miss. Thank you for sharing that. Semoga bisa berguna juga ya untuk para orang tua yang lain. Boleh menyampaikan sesuatu? Iya, Miss. Boleh banget, Miss, silakan. Kalau saya ini bisa dikatakan korban daripada suara dua tadi, gitu ya, suara marah yang sewaktu-waktu berdatangan, gitu ya. Nah, sehingga membuat saya tuh menjadi orang yang tumbuh besar menjadi seorang yang minder. Dulu kalau saya berinteraksi dengan orang, saya ngeliat lantai, saya nggak pernah lihat orang. Dan kalau jawab, saya seperlunya, hanya satu kata, dua kata seperlunya. Saya tumbuh besar menjadi orang yang sangat minder. Performa akademis saya rata-rata bisa dikatakan sebagian besar buruk. Saya tidak bisa bersosialisasi, damage-nya tuh banyak banget, gitu ya. Dan sebetulnya saya merasa ketika saya tumbuh besar, saya merasa oke-oke aja. Semuanya fine-fine aja. Sampai akhirnya saya menjadi seorang play terapis, dan kemudian saya sendiri menjalani di terapi, gitu ya. Dan itu saya menemukan bahwa ternyata segala sesuatu yang saya pikir sudah hilang, sampahnya udah kebuang semua, saya udah forgiving, saya udah melupakan, dan lain sebagainya.
ternyata terpendam jauh di sana, dan itu menjadi salah satu red button saya. Jadi ketika ada something, itu benar-benar trigger gitu ya. Jadi luka batin itu benar-benar men-trigger ketika ada sesuatu happen, saya langsung meledak. Meledak itu benar-benar meledak gitu ya. You don't want to see when I meledak. It's Ya, thank you banget Miss. Ya, itu juga yang saya share ke suami saya gitu ya, bahwa kita mau nggak sih punya anak yang bertumbuh dengan punya self esteem, self confidence, apalagi for our son, I want him to be a man yang berani gitu loh, yang brave. Bukan yang penakut, yang kagetan gitu. Kebetulan memang karena dia lebih sensitif, jadi dia yang lebih banyak jadi korban, istilahnya korban. Tapi bukan salah suami saya. I think kita akhirnya belajar gitu loh. Setelah saya harus menjelaskan dampaknya, efeknya, baru dia paham. Kemudian I really appreciate him. Akhirnya belajar gitu, belajar sedikit demi sedikit. I know it's really hard karena itu kan temperamen gitu ya. Tetapi I really see the effort gitu, and it's getting better. Ada lagi. Yeah. Jadi ada contoh klien gitu ya. Itu dia mengalami emotional, physical, and verbal abuse sehingga anaknya tuh udah gede. Badannya tuh gede, bener-bener gede, 2,5 kali lipat saya gitu ya. Saya ini udah jumbo gitu ya. Tapi dia itu ternyata keterlambatan perkembangan otak dan kemampuan berpikir logis, strategis, dan lain sebagainya. Jadi kayak anak-anak TK ketika saya memulai menangani anak tersebut. Sorry, I will not say anak karena udah gede. Cuman tapi tingkah lakunya, cara bicara, berpikirnya itu kayak anak TK. Hanya karena dari kecil dia mengalami physical, verbal, and mental abuse. Jadi abuse-nya itu bisa separah itu. Iya, dan itu that's what we call trauma ya. Jadi marah yang pernah kena marah yang seperti apa, marah juga, by the way, marah juga bisa menyebabkan trauma ya buat anak-anak ya. Tergantung resilience anaknya sih ya. Tapi kalau kebetulan tingkat resilience-nya nggak cukup bagus, maka dia lebih mudah kena trauma. Ya, thank you for sharing that, Mrs. That perspective. Saya nangkepnya tadi berarti untuk in the case of papanya Ian ya. Temperamennya memang naturalnya begitu, dan saya mendengar tadi bahwa bisa diubah, ya bisa di manage, bisa diperbaiki menjadi lebih baik gitu ya. Jadi bisa dikontrol banget. Ya. Pertama-tama tentunya ya dapat feedback. Ya, jadi partners, ayah, ibu, pasangan kayaknya it helps, apalagi when it comes to kids ya. Jadi pasangan perlu harus saling kasih feedback. Kadang-kadang kita semua kan perlu feedback ya. Kadang kita nggak aware. Kadang-kadang kita nggak sadar gitu, karena kita yang pemainnya, sedangkan biasanya yang bisa memberikan feedback orang yang tidak berada di dalam situasi itu kan. So give each other feedback, I think that would be very helpful. Kemudian ya be willing to change ya, karena yang saya dengar juga dari yang ceritanya Miss Juliana dan juga dari Ian ya, ada dampak psikisnya definitely ya. Kalau terus berada di dalam situasi yang mungkin buat yang kalau orang tuanya, orang sekitarnya yang mungkin kontrol emosinya lebih lemah gitu, dan nggak cuma psikis ke tadi ya lack of self confidence, tapi juga sepertinya ke otak ya, karena masuk ke dalam mengalami trauma. Ya. Dan trauma itu, by the way, if it's about trauma, kalau kita ngomong trauma itu trauma, jangan dikira hanya satu kejadian yang dahsyat yang bisa menyebabkan trauma. Ada trauma yang disebut dengan developmental trauma. Artinya kejadian-kejadian kecil yang tidak signifikan, tapi terjadi terus-menerus over period of time selama masa pertumbuhan seseorang atau masa perjalanan hidup seseorang. And it's never nggak pernah going away, sampai akhirnya actually memberikan tekanan kepada perkembangan psikologis, emosi, dan kognitif. Karena the brain atau orang itu, otaknya tuh selalu dalam kondisi berjaga-jaga. Tanpa dia rasa, tanpa dia terasa. So it actually suppress kemungkinan atau possibilities untuk blossom. Artinya berkembang tanpa batas, tanpa tekanan. So be careful with that ya. Iya.
saya yakin dari pembicaraan kita ini semua, saya nggak tahu, saya tadi kepikiran jadi begitu tahu dampaknya, maksudnya diingatkan kembali ya mengenai dampaknya, jadi pengen ya benar tahu banget deh bahwa ya saya mesti kontrol emosi. Semoga dengan kita perbincangan kita ini jadi makin iya nggak cuma sampai mau, tapi juga sampai ke tahap making decision bahwa yes, saya harus belajar gimana strateginya untuk mengontrol emosi. Ya, saya lihat udah banyak banget pertanyaan ya, Mr. Irfan. So I think we can take questions ya. Tapi sebelumnya boleh sambil kita menjawab pertanyaan, ada polls question. Mohon bantuan Bapak Ibu untuk menjawab pertanyaan ini. Ini adalah survei dari kami untuk mengetahui profilnya Bapak Ibu yang hadir bersama kami. Ini akan membantu kami untuk memilih topik-topik yang paling pas apabila kita mengetahui demografi para audiens kami dengan topik-topik yang lebih relevan dan yang menjawab kebutuhan Bapak Ibu. Ya, sambil kita menunggu, silakan Mr. Irfan. Pertanyaan. Jalan ya misinya, kita mungkin beberapa pertanyaan dulu. Mungkin ini ada beberapa pertanyaan dari beberapa orang tua juga yang berkaitan dengan memukul ya, sedikit fisik ke anak-anak, memukul atau bahkan mencubit, misalnya cubitan kecil bisa mungkin orang tua banyak, atau cubit jewer kupingnya gitu. Zamannya kita kecil dulu ya banyak yang ngelakuin itu gitu. Kalau tadi kita ngomongin soal omongan aja itu bisa membuat trauma ya, Miss. Kalau fisik itu dalam bayangan saya kayaknya lebih parah, benar nggak ya, Miss? Misalnya mungkin ya. Ya. Kalau dicubit gitu ya, apakah menyebabkan trauma? Nah, apakah bisa trauma atau enggak benar-benar tergantung dari resiliensi si individu itu. Ya, ada individu atau anak yang lebih resilience, dia nggak jadi trauma. Tapi ada anak yang resilience-nya masih weak, yaitu sedikit aja langsung jadi trauma. Tapi apakah jadi trauma atau enggak itu yang nggak bisa kita predik, ya kan? But prinsipnya sih yang saya mau share tuh adalah gini. Siapa yang memberikan kepada kita hak sepenuhnya 100%, mengatakan bahwa saya punya hak sepenuhnya atas hidup kamu dan tubuh kamu. Jadi aku berhak melakukan apapun terhadap kamu karena aku adalah ibumu. Does it work like that? No. Right? Tubuhmu adalah tubuhmu. That's why I'm respecting boundary kamu. Itu yang kita mau ajarkan ke anak-anak. Right? Jadi kalau saya mau contoh, bahkan sekarang di attachment atau dalam apa ya I think they start already dalam dunia attach dalam misalnya merawat bayi aja gitu ya, kita tuh diminta loh untuk misalnya kita mau angkat dari tempat tidur, kita harus ngomong, mama angkat ya, angkat, kita ganti popok ya, ganti popok, ngomong dulu. Why? Karena is respecting the body of the baby. Why? Karena itu bukan tubuh kita. Kita mau sentuh, permisi dulu. Dengan begitu, kita sudah mempraktekkan dan mengajarkan kepada anak itu bahwa tubuh dia itu sungguh berharga. And it's worth the respect. Dan bukan karena saya marah atau saya gemas, terus saya punya hak sepenuhnya untuk melakukan apapun terhadap tubuh kamu. No. Because your body is your body dan itu sangat berharga. Setiap inch, every inch of your skin. Rawat, sangat berharga. Malah kalau perlu ibu atau bunda atau mama bantu rawatin supaya dia melihat contoh bahwa one day ketika dia agak besar sedikit, kita mau ngajarkan satu skill yang namanya self management. Kemampuan untuk merawat diri sendiri, kemampuan untuk mengerti, menjaga diri sendiri. Bagaimana bisa kalau dia nggak punya self value? Karena gimana caranya self value? Kalau tubuhnya sering banget kita apa-apain tanpa izin dia, maka anak itu nggak akan mengerti self value. Gitu. So I think value of respect itu perlu banget kita benerin dulu, kita mengerti dulu bahwa kita nggak punya hak untuk melakukan apapun terhadap tubuh anak itu tanpa minta izin. Jadi terlepas dari trauma atau tidak traumanya, lebih pada building value-nya mereka dalam jangka panjang itu yang lebih penting gitu ya. Ya. Sebenarnya itu sama aja sih dengan marah yang bertanggung jawab ya. Cuman bentuknya marah, misalnya nggak berani sentuh
tubuh tetapi berteriak dan akhirnya mengintimidasi, atau nggak melakukan itu tapi ngelempar barang atau apapun. Lebih kepada setelah itu kita pikir bahwa itu adalah kemarahan yang ingin kita ungkapkan, tapi sebenarnya kita tuh lagi lempar sampah psikologis kemana-mana. Dan siapa aja yang kena kita nggak tahu, yang penting habis itu gue puas deh, gitu kan? Ya. Gitu. Ya. So sebisa mungkin jangan, intinya gitu ya. So avoid. Ya, kalau bisa jangan, apalagi terhadap tubuh anak gitu. Ya. Karena soalnya nanti itu ketika dia lebih besar terus kita mulai bilang, kamu harus bisa dong rawat diri sendiri, kamu hargain dong tubuhmu, kamu nggak boleh dong membiarkan orang-orang menyentuh kamu sembarangan. Itu berkontradiksi dengan apa yang kita praktekkan waktu dia kecil. Ya, wow, that's dalam banget itu, Miss. Yes. Dalam banget. Dan ini sebenarnya ada pertanyaan lanjutannya, Miss, untuk orang tua yang mungkin selama ini belum tahu informasi ini dan udah sampai pukul atau dididik anak-anak gitu ya. Ini ada nggak sih yang perlu dilakukan oleh orang tua untuk dalam tanda kutip menebus kesalahan tersebut gitu? Ada proses nggak sih yang perlu dilakukan orang tua dan anak untuk mencoba memperbaiki dalam tanda kutip kesalahannya itu gitu ya, Miss? Mungkin ke Miss Julie ya, Miss. Gimana menurut Miss Julie? Ya. Jadi yang first thing first itu harus forgive diri sendiri, gitu ya. Kemudian yang kedua, saya ini pernah praktekkan kepada anak saya ask for my daughter forgiveness. Jadi minta maaf ya kepada anaknya, ya. Itu ketika anak saya masih TK sih. Jadi saya sedikit menceritakan what's going on, bagaimana saya tertekan dan stres, dan ya maksudnya saya minta maaf bahwa saya bla bla bla. Saya udah nggak inget sih apa yang saya omongin. Intinya usahakan memakai kata-kata bahasa yang dimengerti sesuai dengan usia anak, gitu ya. Dan kemudian sungguh-sungguh mengatakannya itu tulus, gitu ya, sungguh-sungguh. Dan waktu itu sih saya ajak doa bareng. Jadi saya juga minta ampun sama yang di atas, gitu ya. Dan saya belajar karena saya juga nggak mau ada dampak-dampak yang terjadi di kemudian hari seperti yang terjadi pada diri saya. Jadi self-awareness itu sangat penting. Dampaknya ke dia, termasuk dampaknya ke saya. Kita nggak dampaknya ke diri kita ketika kita marah itu nggak bagus. Itu sendiri building up racun. Gitu. Toxic in our body ya. Iya. Kalau misalnya gimana? Ada yang mau ditambahin mungkin? Ya, kalau saya mau tambahin gini, anak-anak dan orang tuanya itu punya bentuk hubungan cinta kasih sayang yang tiada batas sih. Jadi segala bentuk kesalahan yang sudah dilakukan, mungkin karena kita nggak paham atau apapun, you just need to stop it. You just hanya perlu stop, ganti polanya, ya. Kalau bisa minta maaf ya minta maaf, kalau enggak ya kurangin dan change. Over a period of time, ketika hal baru itu kita lakukan terus-menerus, then neuroscience research say kebentuk pathways atau pola yang baru. Dan pola yang baru itu terbentuk terus-menerus, lama-lama pola yang lama akan rontok. Akhirnya anak-anak belajar dengan hal-hal yang baru. So don't ever ngerasa bahwa ini kayak aduh gimana ya dan lain-lain. Still trust bahwa otak itu bisa berubah, kebiasaan baru itu sangat bisa terbentuk. Tapi harus komitmen, artinya once kita rubah, kita praktekkan, jangan balik lagi. Jadi kadang ini, kadang itu, jadi malah terjadi kebingungan. Itu malah lebih parah lagi. Jadi once we commit to it, jangan pernah balik lagi ke situ. Jangan pernah diulangi lagi. Sometimes keceplosan, Miss, karena sudah terbentuk. It's okay. Yang penting aware, kemudian ya praktekkan lagi. Gitu. Balik lagi ke jalur yang lagi. Pokoknya sampai gitu. Akhirnya udah stick to the new habit gitu. Ya. I like tadi Miss Julie mention di awal bahwa ya kita mulai dari minta maaf ke anak itu is okay. I think kita hidup di bagian timur dunia ini gitu konsepnya. Paling sering sekali old school parenting gitu, anak aja yang salah, orang tua udah ada yang salahnya gitu. So I think it's a good advice banget tadi yang Miss Julie dan Miss Julie sampaikan bahwa pertama is be honest about ourselves dulu.
Ya, Kemudian minta forgive maaf sama ourselves. anaknya Ya. is okay gitu, dan go the journey together. Gitu ya. Very good, thank you. Ngomongin misalnya barusan itu benar banget gitu ya, dan itu saya praktekin ke anak saya. Dan hari ini hubungan saya deket banget kayak best friend gitu ya. Dan ya dia bisa memaklumi, bisa memahami, bahkan we talk like best friend. Dia bisa beri masukan dan lain sebagainya. Jadi nggak ada yang nggak bisa diperbaiki intinya gitu dengan otak kita. Kuncinya di Komitmen ya, komitmen, konsistensi, niat. Kita benar-benar niat. Jadi jangan balik lagi habis itu gitu. terkait juga mungkin yang tadi yang saya pikirkan, kebanyakan kita banyak yang the want mau tahu ya. mau. Tapi kita belum mengambil keputusan niat bertekad untuk berubah gitu ya. Ya, so ada dua proses itu sih. Ya, thank you for sharing that, Miss Julie. Ya, dan saya tangkap tadi Miss Julie anaknya usianya TK ya. Soalnya biasanya parent waktu dulu biasanya mungkin saya dengar dari beberapa pertanyaan parents, anaknya ngerti Miss gitu. Dan benar anaknya ngerti ya, bahkan mungkin 3 tahun juga just do it, right? Ya tentunya bahasanya ya disesuaikan dengan usianya. Believe it or not, ketika setelah saya melakukan itu, anak saya pelan-pelan itu build up, dia punya sense of security, kemudian dia jadi lebih percaya diri, kemudian performa akademisnya pelan-pelan beranjak menjadi lebih baik. Jadi dampaknya positif banget dan ke seluruh aspek kehidupan. Wow, okay. Thank you for sharing that, Miss Julie. Ya, Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah partisipasi di polls kami. Ya, terima kasih. Ini rasanya pengen dijawab semua ya pertanyaannya. Iya. Ya, banyak banget pertanyaan yang baru. Apa mungkin kita bikin sesi kedua? Iya. Bikin sesi kedua ya. Oke. Miss Iren, dari tadi kita sudah berbicara strategi pertama, recognizing your dragon, ya, knowing self awareness, ya, knowing your temperament. Boleh share nggak, Miss Iren, Miss Julie, kalau pada saat tentunya pasti after all that gitu ya, strategi sudah tahu itu semua, pasti ada saat-saat di mana pada saat kita stres, lebih banyak kerjaan, ada hal-hal lain yang tidak langsung directly berhubungan dengan anak yang juga weighing us down, yang membebani kita. Pada saat seperti itu kan jadi self aware bahwa oke, ini lebih mudah tertrigger nih gitu. Ada nggak tips-tips apa yang selama ini Miss Iren atau Miss Juliana lakukan to keep your calm? Ya, itu kan ada yang seeker yang keep your calm and read book gitu-gitu ya. So keep your calm. Atau kalau istri saya beres-beres rumah, jadi kalau rumah tiba-tiba kinclong, nah itu tadi ada yang kesel, ada yang buat dia kesel. Oh, itu produktif banget. Thank you for the tips. Produktif ya. Strategi untuk manage emosinya gimana gitu ya, supaya bisa mengontrol emosi sendiri. Pertama dari Miss Iren, Miss Juliana personally, dan ada tips apa buat parents? What would you share? Mungkin mulai dari Miss Iren ya. Oke, aku dulu ya. Strategi, pokoknya kalau saya mau mulai dengan niat, intention. Antara tahu, pengen Miss, pengen nggak cukup menurutku. Harus niat banget, bertekad bahwa aku mau belajar loh, nggak bisa langsung kontrol, nggak bisa. Tapi aku mau belajar untuk lebih bisa mengontrol emosi. Itu niat, intention. Terus yang kedua, seperti tadi saya bilang, saya mau berbagi riset saya sendiri bahwa antara marah, meledak, berarti going out, dengan ngambek means diem, lebih diem dulu, itu lebih efektif dan menarik perhatian mereka untuk mendengar, itu adalah ketika kita mengambil strategi diam. Diam tujuannya bukan ngambek berhari-hari, bukan. Kalau dulu saya ngambek berhari-hari. Sebagai hukuman buat mereka. Kalau mami sudah ngambek, tidak ada yang keluar dari rumah, mau ke mall juga nggak bisa. Pokoknya habis deh gitu. Tapi sekarang saya tahu bahwa ketika saya diam, then I get their attention. Karena mereka
jadi bingung mau ngomong duluan takut, mau bergerak takut. Dia hati-hati banget gitu ya. Nah, sudah kurang lebih waktunya menurut saya cukup, baru saya bilang let's talk. Tapi tentunya setelah saya juga ngerasa saya sudah siap untuk berbicara. Ya, nah. Kemudian yang itu tadi udah berapa? 2 ya? 3 sekarang. Ya. 3 adalah belajar untuk mengungkapkan emosi dan perasaan kita walaupun tidak enak. Jadi having the difficult conversation. Karena banyak banget klien, parents, istri-istri, cewek-cewek lah gitu yang sebenarnya bilang saya ngomongnya gimana Miss gitu. Mau having difficult conversation itu gimana? Rasanya kayak nggak punya kata, nggak punya kalimat untuk having difficult conversation. Jadi menurutku, oh ya ini adalah sebuah skill yang harus dipelajarin. Berani aja untuk bilang, let's talk. Tetapi baru mulai. Nah, let's talk itu kapan? Harus diatur waktunya, di mana, dan mau berapa lama. Dan dibuatlah appointment, baru having difficult conversation. Jadi kalau sudah having difficult conversation, maka emosi kita juga udah reda, udah selesai. Yang penting udah diungkapin. Kadang-kadang nggak perlu ada solusi, tapi yang penting aku sudah omongin bahwa aku marah karena kamu gini, dan aku nggak seneng. Tetapi saya bisa ngomong kemarahan itu dengan tone yang lebih bertanggung jawab, tidak hantemin, tidak menyebabkan luka-luka batin orang-orang, right? And then when I talk, ketika saya ngomongin dengan composure artinya terkontrol, serius, then I get their attention. Kemudian setelah itu ya mau kita ngomongin problem solving, ayo, kalau enggak ya udah we just leave it. Tapi yang penting saya sudah berani untuk having difficult conversation. Gitu. Yang keempat, always check your mental energy, karena kadang-kadang memang kita gampang banget ke triggers itu kalau energi kita tuh lagi low. Ya tadi kan sibuk kerjaan, pikiran banyak, kerjaan ini belum, halah tambah-tambah yang satu ini lagi begini gitu kan ya. So kita tahu bahwa ketika kita lagi marah, mungkin ibu-ibu tahu lah di sini. PMS. Everybody knows ketika mereka lagi PMS, dia kenalin, gue kayaknya lagi PMS deh. Kenapa? Karena kita kok kayak gampang marah, tidak biasa-biasanya, ya kan? Misalnya saya kalau lagi PMS, piring belum dicuci aja di dapur, saya nggak apa-apa. Tapi kalau PMS, ngelihat piring belum dicuci, itu udah langsung naik pitam gitu kan. Berarti then I know, self-aware bahwa, oh kenapa ya? Biasanya aku nggak apa-apa, tapi kok aku jadi marah? Oh ya mungkin aku PMS. Kalau nggak lagi PMS berarti aku nih mungkin lagi capek, lagi perlu istirahat, tired, letih, dan lebih kepada fokus kepada diri sendiri daripada berusaha cari victim gitu, cari korban. Gitu. So very self-aware, jaga mental energy, belajar untuk having difficult conversation. I think that's a skill. That's a skill yang harus dipelajarin, tapi itu bisa. Mungkin bisa dibawa ke salah satu topik di Formamis. Yeah. How to have difficult conversation. Ini buat parents ya jadinya. Oke, thank you. Tadi ada self-awareness, ada self-care ya. Yang saya tangkap tadi diam ya, dan give yourself time. Jadi masih tetap akan dibicarakan, tapi pada saat sudah tenang juga ya. Gitu. Yeah. Ya bisa. Dan saya nangkep banget tadi jadwal, mesti dijadwalkan. Jadi nggak main whenever I feel like aku mau ngomong gitu ya. Karena the other person juga perlu siap ya. Jadi dengan dijadwalkan itu, dianya juga udah siap. Seperti itu. Jadi ini menjawab beberapa pertanyaan orang tua yang around ketika orang tua coba ajak anaknya ngomong, dia kayaknya nggak siap gitu, maksudnya malah jadi ngeyel, malah jadi masalah tingkah gitu, jadi nggak bisa having conversation. So I think tadi yang Miss sebutkan, basically dijadwalin dulu aja, bikin appointment dulu mungkin istilahnya gitu ya. Kita mau ngomong sama kamu besok jam sekian, siap-siap kita ngomongnya soal ini, paling cuma sebentar aja, something like that ya. Gitu.
ya. Ya. Tentunya ngomongnya nggak serapi itu sih, Mister, kalau lagi marah. Iya, terlalu formal ya. Iya. Ini kan misalnya contoh saya ya, saya tahu saya harus diam. Saya bulan lalu deh gitu, saya sempat kesel gitu ya, karena waktunya sudah harus pulang, nggak boleh keluar rumah, menurut saya nggak aman, tapi mereka tetap aja pulangnya malam. Marah dong saya. Tapi karena lagi capek ngomong, saya diemin aja. Tapi ketika dia pulang, dia nyapa, pulang Mam. Saya nggak jawab. Nah, menurut dia itu sudah lampu kuning. Ceng-ceng gitu kan. Terus saya tulis, oh iya, salah satu tambahan lagi, tips. Kalau tulis, dia aja WA, Mami lagi marah. Oh. Mami lagi marah karena kalian pulangnya tetap malam walaupun Mami sudah bilang tidak boleh pergi sampai malam-malam. Udah dia pulang ngintip malam. Mam, are you still angry? Ya. Ya. Mam, are you still angry? Ya. Terus WA lagi. Besok pagi-pagi jam 9 we have a meeting. Yes, Mam. Yes, Mam. Gitu kan. Berdua. Jadi jam 9 saya tungguin 8.30 saya udah duduk di meja. Saya bangun meeting gitu ya. Udah turun gitu sampai gitu. Tapi saya akhirnya duduk ngomong, Mami lagi serius. Oke. Baru saya ngomong. So ada protokolnya juga sih sebenarnya. Tapi saya master the protocols gitu. Ada SOP-nya. Tapi menggunakan teks really helps. Iya. I can imagine that. Ya. Mungkin buat anaknya tadi saya lihat putra-putrinya usia 6 sampai 12 tahun kebanyakan, mungkin buat anaknya yang belum WA-an dan belum pakai teks. Bisa pakai ini, pakai desain tulis di kertas. Ya, tulis di kertas gitu. Mami lagi marah. Tempel. Pakai emoji gitu. Ya, pakai emoji. Mami lagi gini. Ya, mereka mengerti anak-anak TK kan ya. Ya. Bang, anak TK atau SD juga tahu begitu, kalau dia bilang, Mam ini dong, terus kita diem, dia langsung tahu, because every human being, mereka tahu kok, they can detect, apalagi kalau mamanya. Betul. Gitu, dan mereka tuh paling takut didiemin, sebenarnya paling takut, mendingan dimarahin daripada didiemin. So kalau kita diem, we get their attention, tetapi tujuannya tuh bukan balas dendam ya kalau kita diem. Tujuannya adalah getting their attention, dan setelah itu, you schedule for difficult conversation. Jadi perlu aware banget giving diam atau silent treatment itu Silent is it treatment out of getting their attention atau out of self indulgence karena punishment. Rasain. Diemin lo gitu. Biar gelisah lo gitu ya. Ya, hati-hati ya. Ya, jangan begitu. Memang benar I enjoy itu silent treatment dan biar dia gelisah gitu kan. Tetapi I manage jangan sampai lewat dari semalaman gitu. Terus udah cukup untuk dapat attention-nya. Betul, I think kuncinya ngedapetin attention-nya tadi. Yes. Tadi kalau kata misalnya sih diamin, tapi misalnya juga komunikasikan sebenarnya. Iya. Gitu, bahwa ini tuh saya tuh lagi diam tuh karena saya lagi marah. Aku lagi marah. Ya. Gitu, ya. So it's not as scary. Anak-anak kan jadi tahu, oh ya udah mami lagi marah. Ya. Mereka pasti akan reflektif juga, tapi nggak sepanik kok tiba-tiba dia nggak ada yang ngomong gitu kan. Iya. Ya, penting banget sih. Penting banget ya. Oke. Miss Juliana, any tips, Miss? Ya, self-awareness itu penting banget. Kalau bagi saya, self-awareness-nya untuk saya sendiri gitu ya. Dampaknya untuk saya dan dampaknya untuk anak. Jadi ketika saya 8 tahun yang lalu, kira-kira saya kan sakit. Saya brain tumor gitu ya. Ketika saya marah, saya langsung collapse. Collapse itu bisa 2 minggu. Maksudnya physically collapse, saya nggak bisa bangun dari tempat tidur. Jadi saya tuh betul-betul harus menjaga emosi, nggak boleh stres, nggak boleh marah, nggak boleh tertekan, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Jadi harus hidup kayak nyonya besar gitu, harus happy, jaga hati hidup gitu ya. Jadi dampaknya ke saya tuh sangat buruk. Nah, dampaknya ke anak saya aware karena saya sendiri pun sudah merasakan. Jadi betul-betul terus mengingatkan diri, kalau mau marah, kunci mulut. Jadi kadang tuh saya tuh sampai menggigit gigi saya tuh gitu ya. Kemudian kalau sampai parah, saya sampaikan, Mama ini sudah mau marah. Itu sambil dengan wajah dragonnya itu udah keluar gitu ya. Nah, kemudian kalau sampai benar-benar parah,
don't talk. Itu benar-benar saya udah wajah dan udah pointy itu udah bilang don't talk, do not disturb. Itu udah nggak ada yang berani ganggu, udah minggir semua. Dan kalau Miss Erin itu scheduling for difficult talks, kalau saya schedulingnya itu untuk storytelling. Jadi saya menceritakan. Jadi saya belum pernah sih menggunakan teknik yang Miss Erin sampaikan ya untuk difficult talk. Tapi saya memang mencari waktu yang tepat gitu ya. Kemudian saya kasih makanan enak dulu, biar food. Kemudian diajak ngobrol, dampaknya ininya itunya, tapi lewat cerita lah gitu dampak-dampaknya. Dan itu saya melihat quite efektif sih. Nah, kemudian yang terakhir, kita perlu mempunyai kehidupan yang balance gitu ya. Jadi jangan kerja-kerja melulu, jadi stres-stres sendiri, capek-capek sendiri, tapi harus tahu alarm kita gitu. Kalau udah benar-benar waktunya, bila perlu seperti saya ya, saya bila perlu saya tinggalkan kerjaan, saya menikmati diri gitu ya. Entah makan my childhood favorite food, entah mau spa, entah facial, entah mau olahraga, anything that works for us. Dan bahkan as simple as doing the mani-pedi. Miss Juliana yang bikin kasih mani-pedi atau you get mani-pedi ya Miss? Dan saya itu kalau sebelum pandemi, Miss Erin nggak tahu nggak ya. Jadi kalau saya mau ketemu orang, itu saya selalu having nail art. Dan ketika saya having nail art itu udah feel so good, feel so nice. Jadi itu self care itu penting banget untuk life balance kita. Harus tahu kapan kerja, kapan sibuk, kapan benar-benar pamper ourselves. Itu penting banget. Iya. Iya. Betul banget. Iya. Self care. Jadi so intinya kalau kita recap basically satu awareness-nya dulu ya, Miss, know ourselves, apa yang buat kita marah, apa yang buat kita tenang juga gitu. And then treatment apapun yang kita berikan ke anak-anak sebaiknya dikomunikasikan ya, baik itu tadi Miss Julie mungkin lewat cerita, Miss Julie lewat ada diemin bentar gitu. Intinya adalah anak-anak harus tahu apa yang terjadi dan kita sendiri pun juga harus punya plan-nya gitu ya, Miss, nggak meledak tiba-tiba, gitu. Tahu bahwa oke, saya diemin dulu sehari, besoknya saya ngomong atau apapun, nah itu it's very, kita tahu apa yang kita mau capai dari marahnya itu mungkin ya. Saya jadi teringat satu hal, beberapa pembicaraan dengan beberapa parents ya. Mungkin biasa kita tanpa kita sadar bahwa pada saat parents mengatakan gimana ya saya tahu sih Miss saya mesti ngontrol emosi, bagaimana kita mengontrol emosi. Kadang-kadang saya mendengar agak sedikit kesaru dengan sama dengan nggak marah. Betul. Ya, jadi we need to. Saya jadi teringat bahwa marahnya tadi saya dengar Miss Iren dan Miss Juliana, marahnya it's a feelings that kita nggak bisa avoid. Jadi yang semua ini kita bicarakan lebih ke pada saat perasaan itu muncul jangan sampai actionnya sampai meledak yang nyampah yang tadi ya, yang maksudnya sampai ada korban di sekitar kita pada saat kita merasakan perasaan itu. So perasaan marah itu sendiri oke banget. Jadi nggak apa-apa gitu. Kadang ada parents merasa bersalah for feeling angry, for feeling mad and angry seperti itu. So perasaannya sendiri nggak apa-apa banget. So the strategy is for controlling the emotion, the actions that comes from the emotion. Betul. Bukan supaya nggak marah ya. Tapi tadi ada orang tua yang tadi mention katanya menggunakan kata marahnya cantik, gitu katanya. Supaya marahnya cantik. Cantik ya. Marahnya strategik. Ya, marahnya masih strategik. Ya. Karena kita tuh perlu terus-menerus, I think benerin perspektif kita dulu tentang anak-anak itu adalah tong sampah emosi kita, atau mereka sebenarnya adalah tempat di mana kita berinvestasi. Wow. Atau mereka tuh ada tempat kita buang sampah. Jadi kalau kita mau marah, kita marah aja. Gitu kan? Tanpa kita kontrol, atau kita berinvestasi, artinya kita milih bibit yang terbaik dari kita milih hal yang terbaik, kita tunggu, kita filter, kemudian waktu diungkapkan ke mereka, itu sudah hasil filteran kita. Sehingga only good seeds, hanya bibit yang baik yang terus-menerus yang kita taruh dan kita tanamkan ke mereka. Nggak ada bibit jelek karena kita keceplosan gitu.
You see, so they grow up very healthy dan sangat berbuah gitu, sangat sehat. Iya. Gitu. Kalau kita lempar bibit apa aja, bibit baik, bibit keceplosan juga dilempar. And ketika they grow up, kita harus sibuk memperbaiki efek-efek dari bibit jelek yang sempat tertanam, gitu kan? Sakit hati, anxious, worry, ketakutan yang juga tertanam di situ, gitu. So akhirnya kita juga yang kerja berat sih. Yeah, what a Which you perspective. don't want. Yes. Put things into perspective ya. Thank you. Yes. Thank you, Wisda. Thank you, ya. Yeah. Nah ini tadi ada beberapa pertanyaan orang tua. Ini banyak banget pertanyaannya. So unfortunately kita nggak bisa bahas semua mungkin ya, karena tadinya kita plan-nya juga 8.30 sudah selesai, ini juga udah kelewatan. Seperti biasa. Kita akan lakuin hopefully. Jadi kita minta Miss Julie next time kapan-kapan kita ada sesi kedua, karena memang ini topik yang memang perlu banget gitu ya. Ya ini pertanyaan dari parents juga bagus-bagus banget. Soalnya kita nggak bisa bahas semuanya. Ada beberapa pertanyaan orang tua yang lebih berhubungan ke anaknya, bukan ke orang tuanya. So itu nanti kita akan ada sesi yang khusus lagi untuk ngomongin anaknya gitu. So just stay tune dengan kita, follow Instagram untuk dapat informasi berikutnya, gitu, event berikutnya betul. However nih Miss, tadi kita ngomonginnya semuanya dari segi orang tuanya. Kita ngomongin gimana cara kontrolnya, awareness, plan dan sebagainya. Ada nggak ya Miss yang bisa kita lakukan dari segi program Brainfit yang justru ngebantunya ke anaknya? Karena mungkin anaknya juga punya perilaku yang kadang-kadang ngeyel gitu dari orang tua. Mungkin juga bisa dikontrol anaknya supaya nggak terlalu banyak trigger juga ke orang tuanya. Oh iya, betul. Jadi kembali lagi kemampuan mengontrol emosi, regulasi emosi itu kan memang adanya di brain ya. Memang ada bagian brain yang bisa ngerem dan bisa mengarahkan, right? Dan buat orang dewasa harusnya fungsi itu sudah mature, sudah matang di dalam brain. Nah, buat anak-anak sampai usia teenagers ya, itu impulse control, cognitive flexibility, sama kontrol tubuhnya itu masih sedang berkembang. Oleh karena itu kita menemukan anak-anak susah mengontrol diri, kalau punya keinginan disuruh ngerem kadang-kadang susah, dia ngamuk gitu ya. Ada yang anak-anak kalau nangis atau kesel atau marah bisa berkepanjangan terlalu lama, dia susah meredakan dirinya lagi sendiri gitu ya. Jadi segala yang berkaitan juga dengan kemampuan anak-anak untuk mengontrol diri itu berkaitan sama perkembangan fungsi tertentu itu apakah sudah optimum sesuai usia atau tidak. Ya. Jadi jadi kalau bisa what Brainfit do adalah fokus kepada meningkatkan kemampuan-kemampuan ini. Selain memang gunanya buat belajar, tetapi sangat perlu untuk regulasi emosi. Jadi ada 3 sih sebenarnya yang membantu regulasi emosi anak gitu, yaitu physical training, jadi tubuhnya sendiri harus bisa mengontrol gerakannya ya. Kemudian impulse control. Impulse control itu gini, ngerem. Kadang-kadang orang yang cepat berasumsi kalau mendengar kalimat terucap, dia langsung berasumsi. Dan biasa asumsinya langsung jelek. Oleh karena itu dia langsung emosi. Padahal kalimat belum selesai. Nah, itu sebenarnya kemampuan impulse control. Ya, terus cepat berekspresi. Belum dengar kalimat selesai, dia sudah atau apa ada perkataan pemikiran yang muncul dalam pikirannya, dia belum sempat ngerem, belum sempat filter, langsung terucap atau langsung terekspresikan, baik dalam bentuk movement, teriakan, atau omongan. Itu impulse juga. Jadi dia nggak sempat ngerem. Segala itu berkaitan dengan kemampuan impulse control. Ya. So this is what Brainfit do. Saya mau izin share screen. Buat Anda yang ingin tahu program Brainfit mana yang bisa untuk melatih anak-anak, saya mau undang ke information session Brainfit. Kita mau berlatih ya, banyak sekali kemampuan-kemampuan seperti tadi impulse control, physical training, cognitive flexibility, kemampuan untuk menyesuaikan dirinya dengan kondisi yang tidak sesuai keinginannya. Jadi kalau dia ingin sesuatu tapi nggak dapat, dia masih bisa nggak rubah perspektifnya gitu, flexibility-nya. Okay? So please, I invite you, saya undang Anda untuk hadir di Brainfit Information Session. Silakan diklik di situ, foto dulu, daftar di Brainfit Information Session. Di situ nanti akan lebih dijelaskan program,
Juga Anda akan dapat gift certificate jika hadir di BrainFit Information Session. Nah, ini BrainFit online program sudah bisa dilakukan sekarang full 100% di rumah, di mana anak-anak latihannya banyak. Gitu. Banyak aktivitas-aktivitas yang menarik, termasuk EQ. Kelas-kelas EQ semuanya akan ada di situ. Terus kemampuan-kemampuan lainnya juga akan terasah seperti konsentrasi, kecepatan berpikir, problem solving, dan lain-lain. Selain tadi buat emotions regulations, ya. Because a strong brain, building a strong brain berarti kita memperbanyak konektivitas di dalam brain. Programnya terdiri dari 3 program, ada physical training, cognitive, emotion, semuanya dapat dan membangun 5 bagian otak. Ya, so please just screenshot karena nggak bisa dijelaskan di sini. Tapi jika Anda ini hadir di BrainFit Information Session, silakan hadir di situ untuk mendapatkan informasi lebih lengkap. Oke, itu aja, Mr. Irfan. Thank you, Miss Iren. Yes. Thank you, Miss Iren. Oke. Wow, mohon maaf banget Bapak Ibu, seperti biasa kita ngobrolnya asik banget ya, 8.51 sekarang. Sekarang I think it's time we close sebelum kita tutup dengan pesan terakhir ya. Mr. Irfan bisa share what's our next topic nggak untuk next Tuesday? Boleh banget, Miss. Iya, tadi ini session ya ada di chat linknya. Silakan langsung diklik. Untuk minggu depan ini agak berbeda nih, Miss. Biasanya dari minggu ke minggu kita gantian ya. BrainFit Talk, kemudian T-Formam, kemudian BrainFit Talk gitu. Nah, kali ini spesial. BrainFit Talk-nya berurutan. Jadi minggu ini BrainFit Talk, Selasa depan pun juga akan BrainFit Talk dan ini topiknya. Anak bisa berhitung tapi kok susah dalam soal cita matematika. Nah, ini kita akan lakukan di 1 Juni, jamnya sama, 7:30. Bintang tamunya spesial. Ini adalah Mr. Jepper. Mr. Jepper ini salah satu trainer BrainFit dan beliau adalah juara Olimpiade Matematika. Ya, jadi langsung dengar dari ahlinya gitu ya. Dan beliau juga saat ini sedang mengcoach, sedang membimbing anak-anak yang persiapan untuk tim Olimpiade Matematika juga gitu. So I don't know about you guys. Saya sendiri tertarik banget dengar dari beliau gitu. Gimana sih, ada nggak sih rahasianya untuk anak-anak yang supaya bisa lebih paham gitu soal cerita ya, kayaknya yang paling banyak dihadapin sebagai kendala gitu. So ini yang Selasa depan. Nah, Selasa depannya lagi tanggal 8 Juni kita baru akan T-Formam dengan topik anak bisa baca tapi susah paham, gimana cara membantunya. Gitu ya. So ini ada topik kita untuk 2 minggu ke depan, Miss Yancy. Ya. Nah, ya kita mau tutup dulu sesinya gitu. Sebelum kita tutup, mungkin kita bisa sharing last insight ya, Miss Iren dan Miss Julie gitu. Ada pesan terakhir nggak ya yang bisa kita berikan kepada orang tua yang hadir di sesi malam hari ini? Mungkin Miss Julie dulu ya. Silakan Miss Julie. Oke, kalau saya untuk para moms, learn to take it easy on yourself, forgive yourself, and never stop trying to be better mom. Karena nggak ada mom yang sempurna, tetapi selama kita berusaha, berkomitmen, semua akan jadi lebih baik. Ya. Setuju banget. Setuju banget, Miss Juliana. Well, it sounds sering banget kita dengar, tapi itu betul banget. There is real truth in that ya. Betul banget. Ya. How about Miss Iren, Miss? Gimana, Miss? Oke, kalau saya, anak-anak itu mau dapat mama tukang ngamuk, tukang marah, ataupun yang halus, yang baik, yang lemes, anak-anak itu tetap sayang sama mama. Mereka is at the mercy. Mereka itu benar-benar ngarep cinta kasih dan kasih sayangnya mama, mau dalam bentuk marah ataupun dalam bentuk yang baik. Jadi tidak ada yang salah gitu. Whatever you give them, mereka akan terima because they love you unconditionally. So you just choose bahwa setiap hari ada hal yang lebih baik yang ingin kamu berikan kepada mereka, karena dalam kondisi marah pun mereka akan tetap mau menerima kok. Karena they are at the mercy of your love. Right? So, yeah. So you choose, you want to give them marah atau baik, kebaikan, mereka akan terima dengan tulus. Yeah. So you make the choice aja, what do you want to give them? Yeah. Very, very deep. Thank you, Miss Iren. Yes. Kalau Miss Nancy gimana, Miss? Kalau dari saya tahu dan kita semua sudah pernah berusaha mengontrol emosi, dan it's not an easy thing, but it's doable definitely.
mungkin satu hal yang saya pelajari juga recently, satu hal yang bisa membantu kita untuk berubah ya, melakukan perubahan. Mungkin ada yang pernah baca Atomic Habits ya dari James Clear, dan di situ dikatakan bahwa sebelum kita melakukan langkah-langkah action plan-nya, bahwa oh iya mau lakukan ini, embrace identity-nya dulu. Jadi mungkin dipikirkan, okay, what kind of mom atau what kind of parents that I want to be. Mungkin saya bisa kaitkan dengan apa yang tadi Miss Iren katakan ya, bahwa benih apa yang kita mau kasih gitu. Jadi saya mau jadi embrace, saya mau menjadi orang tua yang bisa mengontrol emosi, yang bisa filter dulu emosinya saya sebelum saya respon ke anak-anak. Seperti itu sih. So embracing identity ya, sebelum masuk ke action plan. Jadi what kind of mom that you want to be, and then make that decision. Itu sih dari saya. Ya. Wow. Oh, Mr. Irfan gimana? Kalau dari saya, I like tadi yang kita ngomongin soal tujuan ya, soal goalnya, purpose-nya apa gitu. Ini something yang saya lagi berusaha untuk terapkan juga gitu. I think udah berjalan 2 tahun sekarang. It works very well, quite well gitu ya. Itu selalu bertanya, oke, ini saya lagi merasakan marah, tentunya saya akan marahin gitu, nggak akan disimpan gitu, nggak sehat juga untuk disimpan, tapi harus ada tujuannya. Ketika marah yang bertujuan ya. Betul, ketika saya selesai marah, apa yang saya mau dapatkan? Apa perubahan apa yang saya mau lihat gitu. Kemudian baru kembali lagi pertanyaannya, bisa nggak sih saya mencapai perubahan itu tanpa harus melewati marah? Itu ya namanya nggak seru ya, marah kok mikir. Jadi marah. Tapi memang begitu kan. Tapi itu marahnya justru itu satunya setelah mulai berpikir nggak jadi marah. Betul. Setelah berpikir jadi otak bekerjanya ke depan, jadi bukan di bagian limbic system. Jadi marahnya tetap akan ada marahnya, tapi kalau kita udah ada purpose-nya dan percakapan dan marah itu jadi tadi kata Miss Iren, jadi bukan lagi ngelempar sampah enggak, tapi lagi justru ngelemparin bibit jadinya. Marah sih tetap, tapi yang muncul itu adalah bibit gitu. So I really believe in that, and I hope ya orang tua yang hadir sesi malam ini juga bisa dapat insight yang tadi kita bahas gitu ya, Miss Iren dan Miss Julie gitu. I hope that benar banget tadi kata Miss Iren, there is no such thing as bad parents. We are all trying our best gitu. There's no shame in sometimes meledak dikit every now and then gitu. But let's just keep learning together gitu. And hopefully apa yang kita bahas malam hari ini can add into your apa namanya your library of skills and strategy as parents. Gitu ya. So thank you so much everyone. Jangan lupa untuk orang tua yang tertarik untuk coba brain training untuk anaknya, boleh langsung join ke our info session. Follow our Instagram juga @brainfit_Indonesia. Kita banyak publish konten-konten parenting di situ dengan cerita orang tua juga, dengan cerita orang tua yang udah coba brain training mungkin, and of course dapat informasi mengenai event-event selanjutnya. Semoga kita bahas malam ini berguna, and we'll see you next week ya, Miss. Sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih Bapak Ibu, dan terima kasih Miss Julie. Terima kasih Miss Julie.